Saudara, hari ini saya akan mengangkat satu tema, ya, kebenaran firman Tuhan, ya, yang kita akan pelajari sharing bersama-sama pagi hari ini, yaitu sukacita. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, itulah tema kita pada pagi hari ini, sukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, berbicara tentang sukacita ini, saudara yang dikasih Tuhan, kiranya hal ini, ya, perkara ini, saudara yang dikasih Tuhan, Anda harus melihatnya sebagai perkara yang sangat-sangat penting dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Ya. Sekali lagi, sebagai orang-orang percaya, hal sukacita ini, saudara, Anda harus melihatnya sebagai hal yang sangat penting, ya, sebagai perkara yang sangat penting untuk tetap berada di dalam apa? Hidup Anda dan dalam hidup saya. Kenapa saya pakai kata tetap berada di dalam hidup Anda dan dalam hidup saya? Karena kenyataannya, saudara, sukacita itu, ya, seringkali bermusim dalam hidup orang percaya. Ada masanya hidupnya dikuasai sukacita, tapi ada masanya hidupnya dikuasai kemurungan. Ya. Tapi apa yang Tuhan mau, saudara, bahwa ketika sukacita itu, ya, sudah dikerjakan melalui Roh Kudus-Nya, ya, di dalam hidup kita, maka saudara yang kasih Tuhan, ini adalah harta. Ini adalah bagian yang harus kita pelihara, yang harus kita hargai. Mengapa, saudara? Karena apa? Dengan sukacita, Anda boleh menghadapi apa juga tantangan hidup ini. Ya, sukacita melahirkan pengharapan. Ya, sukacita melahirkan kekuatan. Sukacita melahirkan semangat. Itu sebabnya ketika sukacita, ya, terus menerus ada di dalam hidup kita, cabaran boleh datang ke dalam hidup Anda, ya, masalah boleh datang dalam hidup Anda, tantangan pergumulan boleh datang dalam hidup Anda. Tetapi masalah dan pergumulan itu tidak akan melumpuhkan Anda. Karena apa? Ada sukacita di dalam hidup Anda. Sukacita itulah membuat kita, ya, mampu menghadapi apa juga keadaan. Itulah sebabnya setan berusaha, ya, iblis berusaha untuk saudara yang dikasihi Tuhan menghancurkan, melumpuhkan, ya, sukacita ini yang ada di dalam hidup Anda dan ada di dalam hidup saya. Ya. Melalui sukacita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mampu menghadapi apa sahabat? Cabaran. Dan kita lihat hari ini, ya, pergumulan sedang menjadi jadi, ya, cabaran sedang menjadi jadi. Saudara boleh lihat bahwa di mana-mana negara krisis ekonomi sedang, ya, dirasakan, ya. Negara kaya, negara yang hebat pun, saudara, hari ini mengalami krisis dalam banyak hal. Terjadi pengangguran, ya, karena adanya COVID, ya, yang sedang melanda berbagai negara. Di mana-mana, saudara, kita dengar keluhan. Di mana-mana kita dengar banyak perkara-perkara negatif, ya, yang masuk di telinga kita dengar hari-hari ini. Nah, semua perkara-perkara demikian, saudara, akan melumpuhkan sukacita, ya, melumpuhkan sukacita yang ada di dalam hidup Anda. Jadi setan akan memakai, ya, cabaran, setan akan memakai pergumulan hari-hari ini untuk membuat Anda lumpuh dalam sukacita. Tapi pagi hari ini firman Allah berkata, saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita ini harus kita pelihara, harus kita jaga di dalam apa? Kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kenapa sukacita ini penting dalam hidup kita? Sebab apa? Firman Allah berkata, dengan sukacita Anda punya pengharapan. Ada amin? Ya, orang yang tiada sukacita, saudara, tidak akan memiliki pengharapan. Nah, itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di tengah-tengah dunia dilanda oleh keputusasaan. Bagaimana Anda dan saya boleh memiliki pengharapan? Satu-satunya jika sukacita itu, ya, terus bekerja, terus mewarnai hidup kita. Ada amin? Nah,
Puji nama Tuhan. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan pagi hari ini bahwa sukacita ini perlu kita bangun, perlu kita jaga, perlu kita pelihara di dalam hidup kita. Apa bentuk yang boleh melumpuhkannya? Setan boleh melumpuhkannya dan lain sebagainya. Tapi saudara, ada hak, ada kuasa. Sebab firman Allah berkata, ya, kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Nah, tahukah saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sukacita itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan pergi dan akan, ya, mengirim kepada kamu, ya, seorang pribadi yang akan mengganti tempatku di bumi ini, yaitulah Roh Kudus. Dia akan berdiam di dalam diri Anda, berdiam di dalam hidup saya. Dan jika dia berdiam dan berada di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, firman Allah, dia akan melahirkan apa? Sukacita. Ya, Galatia 5 ayat 22 mengatakan, ya, buah roh adalah salah satunya sukacita. Jadi saudara, yang menghasilkan, yang membuat, yang menempatkan adanya sukacita di dalam hidup Anda, itu bukan pekerjaan Anda dan bukan pekerjaan saya, tapi itu pekerjaan siapa? Pekerjaan apa? Roh Kudus. Ya, itu adalah hasil karya, itu adalah buah roh di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus melahirkan sukacita ini di dalam hidup kita, supaya Anda mampu menghadapi tantangan, Anda mampu menghadapi cabaran. Roh Kudus dihasilkan, ya, sukacita dihasilkan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya Anda menghadapi masa depan ini dengan penuh pengharapan dan tidak dilumpuhkan oleh keputusasaan. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat, ada hal-hal di dalam Alkitab, ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang kita lakukan untuk Tuhan, yang kita kerjakan untuk Tuhan, saudara, harus didasari dengan apa? Sukacita. Nah, itu yang kita akan pelajari pagi hari ini. Saudara, Tuhan mau apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, khususnya itu jika ditujukan untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan, saudara, firman Allah berkata, dasari itu dengan apa? Sikap hati yang dipenuhi apa? Sukacita. Sebab apa, saudara? Kalau sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan bukan karena dasarnya sukacita, maka saudara, kita boleh melakukan itu karena saya ada jabatan dalam gereja. Saya boleh melakukan itu karena itu kewajiban saya. Saya boleh melakukan itu karena itu kebiasaan saya. Saya boleh melakukan itu karena saya mau diberkati Tuhan. Saya melakukan itu supaya Tuhan jaga saya. Ya, Tuhan buat banyak hal dalam hidup saya. Nah, itu sikap yang salah. Itu pandangan yang salah. Nah, mari hari ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Beberapa perkara yang ditunjukkan, ya, yang dimunculkan dalam Alkitab, di mana hal-hal ini saudara, tak kala kita mengerjakannya, tak kala kita melakukannya, kata firman Allah, kita harus dasari dengan apa? Sukacita. Sukacita. Mari kita lihat bagian ini saudara, ya. Nah, itu tema firman Tuhan pagi hari ini, sukacita. Tahu sukacita saudara? Dalam beberapa kamus, ya, kamus Malaysia, kamus bahasa Indonesia, sama saja. Sukacita ini saudara rupanya memiliki dua pengertian. Pertama, sukacita itu berbicara tentang, ya, hati yang senang, ya, atau senang hati bahasa Malaysia, ya. Senang hati, hati senang, ya. Yang kedua saudara, sukacita berbicara tentang hati yang penuh kegembiraan, hati yang selalu bergembira. Dalam bahasa Inggrisnya apa itu Bu Elin? Joy. Makanya orang saudara selalu suka pakai nama Joy. Ya, ada pengkhotbah terkenal di dunia namanya Joy Mayers. Saudara, ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan memang tidak salah namanya. Saudara disebut Joy karena apa? Saat ini dia pengkhotbah satelit yang sangat besar, sehingga saudara melalui khotbahnya banyak orang dikuatkan, dibangunkan, diberi sukacita. Amin. Jadi waktu dia
mengambil nama itu sebagai nama untuk dirinya, saudara, pasti ada tujuannya. Dan Tuhan ada terlibat di dalamnya. Oke, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oke? Apa itu sukacita? Jadi dikatakan sukacita itu adalah satu, senang hati atau hati senang, terus gembira. Gembira, oke. Nah, saudara, 4 perkara yang harus dilakukan apa? Dengan penuh sukacita. Saya katakan tadi, saudara, bahwa ada beberapa hal, dan itu yang kita pelajari nanti ini, ya. Jika itu dibuat untuk Tuhan, dan memang hidup Anda, apapun yang Anda buat semua untuk Tuhan, amin. Kita sudah belajar 1 Korintus 10 ayat 30. Dikatakan begini, apapun yang kamu lakukan, ya, entah dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan hidupmu itu bukan lagi kamu yang punya, bukan lagi aku yang punya, tapi hidup kita siapa punya? Yesus. Jadi Anda dan saya tidak berhak lagi menggunakan hidup ini semau-maunya kita, ya. Tapi saudara, yang berhak, yang berotoritas atas hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan adalah apa? Yesus Kristus. Karena kita milikinya, Dia pilih kita dengan darahnya yang sangat mahal. Jadi itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, apa yang kita buat dalam hidup kita, semua harus sesuai, harus seiring, yang harus seirama dengan keinginan, kehendak Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita melihat 4 perkara yang harus dilakukan, yang harus didasari dengan apa? Sukacita, ya, dengan hati yang senang, dengan hati yang dipenuhi kegembiraan. Nah, apa itu, saudara? Mari kita lihat yang pertama, ya. Ini dikatakan, 1, beribadahlah dengan apa? Sukacita. Kita baca ayatnya, Mazmur 100 ayat yang kedua dalam terjemahan baru dikatakan begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Murung. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Perkataan sukacita, sorak-sorai itu sinonim, sama artinya. Hanya karena saudara untuk memperindah bahasa, maka saudara kalimat ini ditukar, ya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, Alkitab menyatakan supaya ibadah kita menyenangkan Tuhan. Ibadah kita menyenangkan Tuhan. Ibadah kita mendatangkan berkat. Ya, ibadah kita memiliki kuasa. Ibadah kita, saudara dan saudara, boleh mencipta pemulihan. Boleh membuat Anda dan saya ada perubahan, ada pengubahan. Saudara dikasih Tuhan. Maka dikatakan firman Allah di sini, yang lakukan ibadahmu. Lakukan ibadahmu dengan apa? Penuh sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, tanya diri kita sendiri. Sejauh Anda beribadah, berapa banyak Anda mengalami pemulihan, mendengar suara Tuhan? Kalau saudara dikasih Tuhan, sekian lama kita beribadah, tetapi ibadah itu tidak menjamah hidup kita, tidak menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ada yang salah, ya, ada yang salah. Mungkin ada yang salah karena pengkhotbah di depan bikin ngantuk saya. Ya, pengkhotbah di depan, ya, saya tidak tahu apa yang dia cakap. Ya, ada benarnya sedikit, saudara. Tapi ingat saudara, yang membuat Anda kehilangan berkat, kita kehilangan berkat setiap kali beribadah. Karena apa, saudara? Kita di luar dari apa yang disebut firman Allah. Waktu beribadah tidak disertai dengan apa? Sukacita. Nah, bagaimana mau ada sukacita dalam ibadah kalau datang di gereja terlambat? Begitu datang misalkan duduk, nah terlambat kan? Ya, begitu duduk, nah dituduh iblis, nah ya
Jangan bersuka-cita bikin malu terlambat datang. Hilang sukacita. Nah, ada lagi saudara yang dikasih Tuhan, ya. Hilang sukacitanya dalam menyembah Tuhan karena apa? Tidak ada persiapan, tidak ada pemukusan. Ya. Hilang sukacita karena apa? Tidak ada keseriusan menyembah Tuhan. Coba saudara kasih Tuhan, ibadah apa saja yang Anda ikuti, entah itu ibadah persekutuan doa yang dihadiri, ya, bilangan orang yang boleh dihitung, saudara, ibadah seluruh dan apa saja. Kalau dasarnya ya kita lakukan ibadah dengan penuh sukacita, pasti Anda diberkati. Amin. Sebab firman Allah berkata, dalam perkumpulan orang benar Yesus hadir. Amin. Jadi Tuhan boleh memakai pujian itu menjamah hati kita. Dia boleh memakai firman untuk menjamin hidup kita. Dia boleh memakai juga saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kesungguhan Anda, komitmen Anda menyembah Tuhan. Itu Tuhan boleh pakai untuk memberkati hidup kita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, inilah masalah. Nah, inilah saudara yang kasih Tuhan yang menjadi cabaran orang-orang percaya hari ini. Ya, persekutuan gereja hari ini di dalam ibadahnya itu saudara, orang tidak lagi beribadah dengan sukacita, tapi beribadah dengan asal-asalan, ibadah tanpa persiapan dan lain sebagainya. Padahal firman Allah berkata, kalau ingin kita mau diberkati, lakukan ibadah itu dengan sukacita. Nah, ibadah apa yang kita lakukan dengan sukacita, saudara? Ingin? Coba katakan Filipi. Berdoa dengan sukacita. Kan itu bagian dari ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Ini harus dilakukan dengan apa? Segenap hati, ya, dengan sukacita, ya. Filipi 1:4 dalam terjemah berkatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, saudara, ini ciri khas daripada doa Rasul Paulus. Setiap kali dia berdoa, saudara, ya, doanya itu didasari dengan apa? Sukacita. Nah, bagaimana dia berdoa dengan sukacita? Artinya, saudara, sebelum dia berdoa, dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat anugerah Tuhan. Ya, dia ingat yang mujizat Tuhan. Dia ingat bagaimana Tuhan telah mengubah hidupnya. Jadi dia renungkan kebaikan Tuhan sebelum dia meminta kepada Tuhan. Nah, kebanyakan saudara kita berdoa, ya, hilang sukacitanya karena apa? Begitu dulu terus minta ini, minta itu, atau laporkan sama Tuhan, hari ini kebutuhan saya, ini kebutuhan itu. Terus amin. Hilang sukacita. Tapi saudara kasih, coba kita dahului permintaan kita itu dengan merenungkan kebaikan Anda. Pasti Anda akan mengalami sukacita di dalam doa itu. Nah, mari kita lihat yang kedua. Dikatakan mendengar dan menerima firman Tuhan dengan apa? Sukacita. 1 Tesalonika 1:6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu apa? Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, penting sekali kita waktu mendengar firman Allah, waktu membaca firman Allah, saudara, harus disertai dengan apa? Sukacita. Amin. Nah, saudara, orang kalau gila dengan cerita novel, saudara tahu itu? Wah, saudara, ada orang karena sukacitanya membaca cerita novel, cerita dongeng, saudara, sampai berjam-jam. Ya, buku yang setiap hari begini, saudara, ya. Dia tidak ada rasa bosan, ada sukacita di sana. Kenapa, saudara, yang kasih Tuhan? Ya, dia tenggelam, dia betul-betul menikmati. Nah, sekarang ini, saudara yang kasih Tuhan, adakah sukacita seperti itu yang mengalir dalam kita waktu dengar firman Tuhan? Nah, masalahnya sekarang, saudara, sering bila gereja itu orang baru kenal, saudara, ditanyakan, kamu ibadah jam berapa? Jam sekian. Terus khotbahnya berapa jam? 1 jam, dan di situ sudah semangatnya langsung turun. Pujiannya berapa Pak? Berapa masa? Dalam mungkin 30 menit. Jadi kalau
Firmannya 1 jam, pujiannya apa? 30 menit, berarti saya harus berada di gereja apa? 1 jam apa? 1 jam 30 menit. Aduh, bosannya. Nah, kan? Sudah. Padahal kalau kita mengatakan 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada apa? 1000 hari di tempat lain. Mari kita punya hati seperti ini. Berada di rumah Tuhan lebih baik daripada berada di tempat lain. Amin. Adakah Anda hari ini bersuka cita bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada Anda? Amin. Ada banyak perkumpulan hari ini. Ada orang berkumpul minum teh, minum kopi, dan lain sebagainya. Saudara, lihat berkumpul, lihat apa, tengok wayang dan lain sebagainya. Tapi hari ini saudara, ada mata Tuhan sedang menuju kepada Anda, kepada saya, yaitulah Tuhan Yesus. Dia melihat hari ini muka-muka Anda dan dia senyum. Ternyata ada orang yang menghargai korbanku. Ternyata ada orang menghargai penebusan yang aku lakukan sama dia. Ternyata masih ada orang yang mengingat aku. Ternyata masih ada orang yang menghargai aku. Ternyata masih ada orang yang merindukan aku. Amin. Jadi itulah yang Anda hargai. Terima kasih Tuhan. Hari ini matanya sedang memandang kepada Anda dan saya. Oke. Makanya dikatakan firman waktu mendengar firman, dengar itu dengan baik. Jangan sambil mendengar firman saudara terus tengok lagi handphone sebelah. Akhirnya kebanyakan yang kita dengar selesai ibadah yang masuk dalam otak kita, oh apa itu? Berita, kemudian wayang dan lain sebagainya. Kenapa sudah tidak ada sukacita di dalam apa? Mendengar dan apa? Menerima firman. Amin. Nah, firman itu harus diterima dengan sukacita. Yang menyentuh, yang menyinggung, yang apa? Membangun iman. Semua benar apa? Semua harus diterima dengan sukacita. Sebab apa? Di dalam 1 Timotius 3:16, tujuan firman itu mendidik, menegur, dan apa? Menuntun kepada jalan yang benar. Jadi puji nama Tuhan. Setiap kali kita mendengar firman Allah saudara, tahukah Anda sedang dibimbing, Anda sedang dibentuk dari apa? Diambil dari jalan yang salah. Luar biasa. Kalau tiada firman Tuhan saudara, maka hidup kita ini akan berjalan dalam kegelapan. Paham? Kalau tiada firman Tuhan, saudara, hidup kita akan berjalan di dalam kegelapan. Saya pernah lihat dalam sebuah berita BBC, saudara. Ada satu tempat di Afrika. Karena tempat itu tidak ada firman Allah. Akhirnya ada satu ketua suku di tempat itu, saudara, disembah, dianggap sebagai dewa. Makanya masyarakat ada di situ setiap kali ya dari sebuah keluarga ada anak gadis, maka anak gadis itu harus ketua ini, saudara yang dari Tuhan yang melakukan persetubuhan dengan dia baru boleh kawin. Bagus atau tidak? Itu tidak, ini mengerikan saudara. Ya. Jadi di tempat itu siapa saja yang punya anak gadis saudara, orang Malaysia katakan subhanallah, sebelum dia menikah kepada orang harus menikah dulu, harus bersetubuh dengan apa? Gitu. Nah ini jahat saudara. Kenapa ini terjadi? Sebab apa? Mereka tidak punya Alkitab. Ya, firman Tuhan berkata, firman itu bagaikan pelita. Nah, ingat kau saudara, orang Sabah, betul kayak ini, Ibu LC, punya pandangan dulu sebelum ada firman, sebelum ada Alkitab, bahwa orang mati itu kebanyakan berkumpul di mana? Rohnya berkumpul di mana? Gunung, betul? Kalau salah nanti saya bilang ini pandai-pandai ini pastor. Ya. Di mana berkumpul orang mati menurut orang pagan dulu? Di Gunung Kinabalu. Nah, dari generasi ke generasi dipegang pahaman itu. Bahwa kalau mati berkumpul di Gunung Kinabalu. Benar atau tidak? Salah. Bagaimana kita tahu salah? Karena firman Allah yang berkata. Jadi kita bersyukur melalui firman kita tahu ya di mana orang mati itu sesudah dia meninggal. Alkitab mengatakan ada 2 tempat yang menantikan orang yang mati. Tempat yang senang surga, tempat yang penuh penderitaan neraka. Jelas dalam Alkitab.
Jadi Anda dan saya bersyukur dengan adanya Alkitab. Tapi apakah kita menyukai ya Alkitab berada di tangan kita? Nah, mari kita lihat yang C dikatakan mengucap syukur dengan apa? Sukacita. Sudah tentu tidak ada orang mengucap syukur lalu murung-murung, saudara. Selalu mengucap syukur itu ekspresinya adalah sukacita. Coba orang mengucap syukur hari jadi, saudara, ada yang murung-murung? Tidak, selalu. Ya, tapi kenapa? Firman Allah berkata bahwa dalam hal mengucap syukur harus juga disertai dengan sukacita. Rupa-rupanya ada orang berpesta, ada orang saudara kasih Tuhan ya mengucap syukur tapi bukan menikmati sukacita. Masalah apa itu, saudara? Nah, seperti banyak kejadian orang kalau merayakan Natal, saudara, dan bukan untuk kemuliaan Tuhan, di dalam perayaan ini pasti terjadi perkelahian. Dan saya pernah lihat itu. Nah, oke, dikatakan Kolose 1 ayat 12 dikatakan, dan mengucap syukur dengan apa? Sukacita kepada Bapa yang melahirkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak hal dalam hidup kita membuat kita bersyukur dengan sukacita kepada Tuhan. Amin. Minggu lalu kita sudah dengar firman Allah bahwa Anda dan saya ini dulunya siapa? Hidup kita sia-sia, tapi karena dibeli, ditebus dengan darah yang mahal, maka hidup Anda menjadi berharga di mata Tuhan. Maka patut kita bersyukur ya dengan penuh sukacita. Terus, mari kita lihat yang keempat. Nah, saudara, apa dikatakan? Sembahlah Tuhan dengan sukacita. Ini di dalam terjemahan bahasa Malaysia di Mazmur 100 tadi ayat yang kedua. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan di sini ya, saya bacakan dulu ya, dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tapi di dalam bahasa Malaysia dikatakan di sini sembahlah Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan lagu-lagu gembira. Jadi saudara kasih Tuhan, memuji Tuhan harus disertai dengan sukacita. Harus ada ekspresinya, amin. Nah, pemimpin pujian kita tadi itu bagus, diekspresikan melalui senyum. Nah, itu bagus. Sebab ini adalah penyembahan kita kepada Allah. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita berdoa itu satu penyembahan kepada Allah. Dikatakan lakukan itu dengan apa? Sukacita. Amin. Ini penting sekali. Makanya saudara kasih Tuhan, ya, waktu kita beribadah paksakan bersukacita. Jangan tunggu Roh Kudus gerakan saya bersukacita. Tidak akan terjadi itu. Sebab, saudara, Alkitab mengatakan Roh Kudus itu lembut. Kalau terus Anda digerakkan untuk bersukacita sama menyembah Tuhan, saudara, berarti Anda bibir rohani. Betul atau tidak? Ya, orang yang bibir rohani itu selalu mau didorong buat. Nah, kadang-kadang Roh Kudus seakan-akan berlaku pasif dalam hidup kita. Supaya apa? Anda belajar. Kita belajar dewasa di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan tidak hadir, walaupun ya saya tidak rasakan apa, tapi saya harus ya paksakan diri bersukacita, paksakan diri senyum. Amin. Nah, kalau kita belajar hal ini, saudara, lama-lama, saudara, Anda akan dibawa Tuhan dalam sukacita. Saudara, ingat, kita berada di rumah Tuhan dalam ibadah tidak lebih dari 2 jam. Firman Tuhan berkata, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi mari kita gunakan bersekutu sang Raja. Bersekutu sang Raja. Saudara yang kasih Tuhan, betapa sakitnya hati Tuhan. Coba orang nonton Euro sekarang kan? Bola, saudara, matanya melotot di sana. Begitu orang dia suka masuk, wah, terangkat tangan. Mungkin handphone di tangan terlempar, wah, tanpa sadar, ada sukacita.
Padahal saudara, kalau orang yang disokong itu memang adakah dia dapat duit? Tidak kan? Adakah dapat sesuatu? Tidak kan? Tapi coba saudara, Anda bersuka cita karena menyembah Tuhan. Apa yang Anda dapat? Amin. Sukacita. Karena apa? Alkitab berkata, di dalam pujian apa? Allah bertahta. Jadi saudara, pujian ya sesederhana apapun, kalau saya ajar hari ini, paksakan bersuka cita. Jangan tunggu Roh Kudus membuat sesuatu. Tidak akan terjadi itu saudara. Belajar dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau pemimpin punya gerak, mari kita paksakan bersuka cita. Lama-lama Anda akan masuk dalam suka cita. Amin. Jangan itu saya tidak bicara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus kalau memang apa? Roh Kudus saya sembah aku, tapi masih begini. Tidak akan terjadi. Nah, sembahlah Tuhan dengan sukacita. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dengan sukacita. Apa dikatakan? Ini saudara, satu ayat itu tapi saya lihat dalam beberapa terjemahan sangat menarik. Mazmur 100 ayat 2. Kita lihat dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan Alkitab yaitu ayat yang terbuka. Ada terjemahan Alkitab yang disebut ayat yang terbuka. Mazmur 100 ayat 2 ini saudara di sana diterjemahkan. Mengabdilah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita garis bawahi kata apa? Mengabdi di sini saudara ini. Mengabdi. Dalam bahasa lain kata mengabdi itu dipakai kata apa? Melayani. Bahasa Inggrisnya apa? Saya tanya anak saya strategi. Apa itu bahasa melayani? Serve, bukan set. Serve. Betul kan? Melayani. Amin. Waktu saya lihat ayat ini bagus juga ya. Ini ayat. Saudara, kata beribadah di dalam ayat yang terbuka, Alkitab ayat yang terbuka, saudara dipakai kata mengabdi, melayanilah ya kepada Tuhan dengan apa? Sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau saudara kasih Tuhan tanpa sadar, tahukah? Firman Allah berkata, apapun yang kamu lakukan kepada sesamamu, itu kamu lakukan untuk Tuhan. Amin. Nah, dikatakan di sini saudara, kepada siapa Anda berbuat itu disebut pelayanan. Ya, seorang ibu rumah tangga yang mengasuh anak itu adalah pelayanan. Ya, seorang guru yang mengajar itu pelayanan. Seorang pemimpin negara yang memimpin masyarakat itu ada juga pelayanan. Lebih di dalam gereja ketika Anda diberi tugas. Apa bentuknya saudara? Dikatakan firman Allah di sini, kamu sedang mengabdi, kamu sedang melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita lakukan itu dengan sukacita? Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan buat kepada kita, itu semua dasarnya sukacita. Amin. Sekali lagi, sekecil apapun menurut pandangan kita yang Tuhan buat kepada kita, firman Allah berkata, semua itu Tuhan lakukan kepada kita, dasarnya adalah sukacita. Dia datang di bumi dalam Filipi dikatakan, dia meninggalkan kemuliaannya, dia rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke bumi menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Karena sudah dikasih Tuhan untuk menyelamatkan Anda. Amin. Dan Yesus itu lakukan dengan sukacita. Amin. Apapun yang Yesus lakukan selama hidupnya di bumi, saudara, semua itu didasari dengan sukacita. Makanya di sana Yesus tidak pernah merasa bosan. Yesus tidak pernah merasa apa itu, lihat itu sebagai satu beban. Ketika bertemu orang lumpuh, dia tidak itu satu beban. Ketika Yesus bertemu dengan orang bermasalah, dia tidak sebagai satu beban. Tapi saudara, ini kesempatan mengabdi. Ini kesempatan mengabdi. Dan Yesus lakukannya dengan penuh sukacita. Maka hari ini, apapun yang Anda lakukan, khususnya pelayanan di gereja, jangan pernah kata firman Allah adakan, lakukan dengan paksa. Okay?
Karena itu adalah persembahan cacat di hadapan Tuhan. Ya, jangan dengan paksa, tapi dengan sukacita. Sebab saudara yang kasih Tuhan, ingat kita dipanggil, tahu hidup kita ini sementara di bumi kan? Tuhan berkata dalam Filipi, jika kita hidup, itu adalah kesempatan untuk berbuat. Mati itu adalah untung kita. Jadi Tuhan berkata, saya tempatkan kamu di bumi ini untuk sementara. Itu tujuannya, supaya Anda berbuat. Nah, bagaimana kita berbuat? Di mana kita berbuat? Dengan apa cara kita berbuat? Itulah dataran. Taruhlah dalam hidup ini satu pengabdian. Amin. Dan saudara, mengabdi. Mengabdi. Nah, dikatakan di sini, harus dilakukan dengan sukacita. Jangan sampai saudara kita melayani karena dia jadwal, karena itu kewajiban. Malu kalau tidak melayani, sebab sudah biasa memang. Jangan, lakukan dengan sukacita. Nah, terus apa yang ketiga yang harus kita lakukan dengan sukacita? Katakan Mazmur 100 ayat 2. Nah, ini ayat yang sama tapi di dalam terjemahan lain. Firman Allah yang hidup, dia katakan begini, taatilah dia dengan apa? Senang hati. Saya kan sudah jelaskan tadi, apa? Sukacita itu artinya senang hati. Taatilah Tuhan, taatilah firman-Nya dengan apa? Sukacita. Amin. Nah, datanglah ke hadapannya sambil bernyanyi dan dengan sukacita. Diulang lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketaatan kepada Tuhan dengan senang hati itu satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada apa? Tuhan. Amin. Nah, ketaatan berkorban itu harus disertai dengan apa, saudara? Sukacita. Ini ketaatan. Ya. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, apapun kehendak Tuhan yang kita lakukan, Tuhan katakan taati dengan apa? Sukacita. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tak apa saudara yang kasih Tuhan, kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Kenapa Tuhan bersumpah kepada Abraham sampai dia bersumpah? Nah, ini luar biasa. Karena ada satu yang menarik daripada apa? Hidup Abraham. Di samping dia beriman, saudara, tetapi saudara di dalam hidupnya ada satu ketaatan. Saat Tuhan memerintahkan kepada dia untuk dilakukan, dan dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Tahu apa itu, saudara? Dua ini. Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan negerimu. Saya mau tanya, saudara, enak tinggalkan tempat tinggal dan pergi ke tempat di mana kita belum tahu apa keadaan, apa budayanya di sana? Tidak enak. Saudara, ketaatan yang kedua, saat Tuhan berkata, Abraham, ambil Ishak dan apa korbankan di atas bukit Moria. Apa Abraham berdalih-dalih? Apa Abraham berkata, Tuhan tunggu? Apa Abraham berkata, Tuhan pikir dulu ya, bagaimana? Saudara, semua itu ditaati dengan apa? Sukacita. Karena hal ini, saudara, ya, saya katakan karena hal ini Alkitab mengatakan, ya, saya angkat kau di bumi ini dari sebuah masyarakat menjadi keluarga satu-satunya yang menyenangkan Tuhan. Amin. Luar biasa. Jadi ketaatan kita terhadap perintah Allah dengan sukacita, saudara, sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Taati Tuhan. Oke? Nah, mari kita lihat dalam terjemahan yang lain. Oke? Nah, yang keempat, saudara, hal yang keempat yang harus kita lakukan dengan sukacita, memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 dalam terjemahan baru dikatakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi apa? Dengan sukacita. Kita lihat lagi satu ayat, saudara. Nanti kita lihat penjelasannya.
Roma 12:8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Terus, siapa yang menunjukkan kemurahan, dalam terjemahan belas kasihan, ya, membagi, saudara, hendaklah ia melakukannya dengan apa? Sukacita. Memberi, firman Allah berkata, harus disertai dengan apa? Sukacita. Karena dikatakan di sini, orang yang memberi dengan sukacita akan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tahu saudara? Bagi kita ini suka kalau selalu menerima. Betul atau tidak? Betul kan? Tapi ketika dicabar memberi, saudara, disitulah daging kita sakitnya minta ampun. Betul kan? Saya alami, kamu alami. Coba saudara, kita buktikan. Setiap kali ada kebutuhan di gereja, mari kita apa? Buat sesuatu ini. Dan mulai berbicara tentang korban pemberian ada berupa uang. Dua reaksi dalam hidup kita. Daging berkata, aduh, ya susah lagi ini, ya susah lagi ini, ya, itu dah tadi. Tapi roh berkata, lakukan dengan sukacita. Oke, saya ulang. Kesukaan daging kita selalu diberi, selalu dilayani. Itu daging kita. Tapi kesukaan roh anak-anak Tuhan yang sudah dibaru dalam Yesus adalah hidupnya memberi. Amin. Nah, Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul, terlebih banyak sukacita memberi daripada menerima. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami begini. Dan seorang anak Tuhan, saudara, sedang dalam kebutuhan, terjepit. Dan dia kata begini, kenapa begitu lama Pak Pastor? Hari ini kau orang pertama yang telepon saya. Dan dia kata begini, saya ada masalah besar sekarang. Dan sampai dia menangis, sudah. Nah, waktu dia menangis begitu, saya tahu jawaban saya bukan doa, memang pun perlukan. Jawaban saya terlibat dalam masalah dia. Nangis bilang, Tuhan, apa yang saya boleh tolong untuk hamba? Nah, Tuhan berkata, kau ada berkat sedikit. Tapi ini tanya saya, itu kan kebutuhan ini, itu. Nah, saudara, Tuhan berkata, kau ada berkat sedikit. Nah, jadi saya mau berdoa tidak puas. Saya berkata, iya, saya turun bersama ibu dalam kesusahannya. Tidak cukup, terlibat di dalam masalah. Nah, waktu saudara yang kasih Tuhan, saya tolak ini daging dan mulai lakukan itu. Waduh, betul-betul itu sukacita seperti gunung turun dalam hidup saya. Tapi jalan itu memberi dalam kekurangan berat. Betul atau tidak, saudara? Apa? Memberi dalam kelebihan senang, amin. Tapi lagi kamu saat itu kebutuhan mendesak, tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah begitu, saudara. Itu paling berat dan memberi. Tapi apa boleh buat? Belajar memberi dengan sesuai. Nah, saat kita lakukan, saudara, sukacitanya luar biasa. Saya pernah, saya juga menerima, saudara, berkat-berkat tanpa diduga. Saya pun bersukacita, amin. Tapi saudara, dibanding sukacita saat memberi, lebih besar sukacitanya, amin. Ini saya alami dalam hidup saya. Saya seringkali juga menerima hal-hal di luar dari duga ada sukacita, saudara. Tapi waktu memberi lebih banyak sukacitanya. Itulah membedakan kasih anak-anak Tuhan dengan kasih orang-orang dunia. Orang dunia itu selalu bersukacita saat diberi. Tapi anak-anak Tuhan nanti dia menikmati sukacita yang luar biasa saat apa? Memberi. Apalagi pemberian kita itu disertai dengan apa? Sukacita. Amin. Karena lakukan apa yang kamu beri.
Ya, dengan sukacita. Banyak hal yang kita beri untuk Tuhan. Anda boleh menyapu, ya, Anda boleh melakukan itu adalah ya sesuatu yang kita lakukan. Tuhan katakan pemberianmu, korbanmu itu lakukan dengan sukacita. Sebab apa? Saudara kasih Tuhan, semua yang kita lakukan dan didasari sukacita itu menyentuh Tuhan. Amin. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang kurang sama Tuhan? Tuhan itu adalah sumber segalanya. Tapi saudara, memang kita sebagai anak-anaknya di bumi ini, saudara yang kasih Tuhan, dilatih Tuhan dalam melakukan kehendaknya harus dasarnya dengan apa? Sukacita. Karena saudara yang kasih Tuhan, begitulah yang Yesus telah apapun dia buat bagi Anda didasari dengan sukacita. Yesus masuk di perut Maria itu, Yesus tidak pernah bersungut-sungut menjadi manusia. Dia penuh sukacita. Dia lahir saudara, dia melayani, ditolak, bahkan disalibkan. Dia tetap bersukacita. Amin. Tahu saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus tidak menangis. Tapi dikatakan Bapa sudah selesai. Artinya pelayanannya di bumi ini memenuhi kebutuhan manusia sudah selesai melalui kematiannya di kayu salib. Maka saudara kasih Tuhan, saat itu dia bersukacita. Amin. Jadi puji nama Tuhan, semua yang datangnya dari Tuhan yang diberi kepada kita didasari dengan sukacita. Ayo kita mengatakan apapun yang kita lakukan, khususnya 4 hal ini yang kita sudah belajar saudara, dikatakan firman Allah harus dilakukan dengan sukacita. Nah, mari kita melihat kembali yang 4 ini. Apa itu saudara? Ya. 4 perkara yang harus dilakukan dengan penuh sukacita. Yang pertama, beribadah dengan sukacita. Terus dikatakan melayani, mengabdi ya dengan sukacita. Terus ya menaati kehendak Tuhan dengan sukacita. Terus yang terakhir, memberi dengan sukacita. Inilah 4 perkara yang harus saudara kasih Tuhan kita lakukan dalam hidup kita dengan sukacita. Memang berat bagi daging kita, tapi firman Allah berkata, kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Untuk itu hidupmu adalah untuk Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup kita ini hanya dikatakan firman Allah dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita